Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Nah, hari ini kita akan membahas nih minat, bakat, dan kecerdasan anak dimulai sejak dini agar kedepannya dalam kita mendidik anak kita itu nggak salah dalam melangkah atau nggak salah cara menentukan, misalnya anak kita SMP, SMA, atau mungkin kuliah, kita nggak salah menentukan jurusan atau mungkin kita nggak salah menentukan pekerjaan. Nah, salah satu caranya adalah mengenali kemampuan dan kecerdasan anak dimulai sejak anak kita balita atau mungkin sejak anak kita masih kecil. Nah, yuk kita bahas apa aja sih kecerdasan anak, apa aja sih yang harus kita mungkin kembangkan dari anak kita. Yuk kita lihat pembahasannya. Hai mama-mama, yuk kita kenali 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Yang pertama adalah kecerdasan kinetik atau kecerdasan kinestetik. Wah, mereka ini super kid yang sangat aktif, gemar olahraga, suka lari-lari, suka loncat-loncatan, memanjat aktivitas fisik serupa. Orang dengan kecerdasan kinestetik seperti ini, salah satu contohnya adalah pembasket Michael Jordan dan bintang sepak bola terkenal seperti David Beckham dan juga Cristiano Ronaldo. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan kinetik. Yang kedua adalah kecerdasan naturalis. Anak tipe ini suka bermain di alam, menyukai hewan-hewan, hobi berkebun, peduli dengan lingkungan, dan senang membawa pulang serangga, bunga, atau daun yang dipamerkan pada orang rumah. Untuk mendukung kegiatan anak yang seperti ini, dapat memberikan dia hewan peliharaan, mengajak berkebun, banyak melakukan aktivitas outdoor, membawanya ke kebun binatang, ataupun mungkin berkemah. Orang dengan kecerdasan naturalis, salah satu contohnya adalah ilmuwan Gregor Mendel atau pencinta alam terkenal Sir David. Kecerdasan linguistik ini bisa ditandai dengan kemampuan anak berbahasa tulis maupun lisan, atau anak yang doyan membaca, membuat tulisan, menulis puisi, ngobrol atau mendengarkan cerita, termasuk anak yang punya kecerdasan linguistik. Mama dapat menstimulasikan kecerdasan mereka dengan menyediakan buku-buku bacaan, mungkin notebook juga, laptop untuk menulis dan mengajak bermain kata-kata. Contoh orang yang memiliki kecerdasan linguistik, penulis terkenal Harry Potter, J.W. Rowling, dan penulis Diari Si Bocah Tengil. Dari Indonesia juga ada seperti Raditya Dika. Untuk selanjutnya, yakni kecerdasan logika atau kecerdasan matematis. Jenis kecerdasan ini terlihat pada anak yang tertarik pada angka-angka, seperti jago berhitung, hafal perkalian di luar kepala, selalu bertanya sampai mendapatkan sedetail mungkin jawaban. Jadwal kegiatannya teratur, menyukai matematika dan sains yang berhubungan dengan logika. Mama bisa mengasah kemampuan mereka dengan menyediakan tontonan bertema sains, alat berhitung yang menarik seperti puzzle, mengajak bermain catur, membawanya ke museum. Contoh-contoh orang dengan kecerdasan logika atau matematis ini adalah Albert Einstein, atau yang mungkin yang dari Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya, kecerdasan kelima atau intrapersonal. Kecerdasan ini, anak suka bermain sendiri daripada ramai-ramai. Bisa jadi dia memiliki kecerdasan intrapersonal. Anak tipe ini memang penyendiri, menyukai ketenangan, bekerja lebih suka sendiri dibandingkan bersama tim, mandiri dan percaya diri. Menyadari kelemahan sekaligus tahu betul apa sih kelemahannya dan apa sih kekuatannya, serta bisa mengatur rencana dengan baik. Mereka bahkan sudah yakin mau jadi apa saat besar nanti. Bila anak menunjukkan kecerdasan ini, mama bisa memberikan dukungan dengan menyediakan ruang belajar, ruang bermain, dan kamar yang nyaman untuk beraktivitas ataupun berkreasi. Contoh orang-orang dalam kecerdasan ini adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan, yakni salah satu pendiri dari Muhammadiyah.
Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kebalikan dari kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan interpersonal justru sangat suka keramaian, pandai bergaul, punya banyak teman, aktivitas dalam kegiatan sekolah, terus berempati tinggi, cenderung menonjol, dan menikmati berada di antara banyak orang. Yang bisa Mama lakukan untuk mendukung kecerdasan ini adalah memberikan akses anak bersosialisasi, bertemu banyak teman, berkenalan dengan orang baru, aktif bernegosiasi, ikut dalam acara-acara keluarga maupun acara sekolah, bergabung dengan komunitas yang anak sukai. Contoh orang dengan kecerdasan interpersonal adalah komedian tunggal Ernest Prakasa contohnya, atau mantan Bapak Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini bisa jadi tipe kecerdasan yang paling gampang dilihat oleh para mama-mama bila si anak ini menyukai menyanyi, mendengarkan lagu, suka mengkoleksi CD, terus berjoget saat mendengarkan musik, dapat mempelajari piano dengan cepat, biola, gitar, ataupun alat musik lain. Berarti dia memiliki kecerdasan musikal. Mama sebaiknya sering mengajak anak nonton pertunjukan musik. Contohnya, mendaftarkan ke sekolah musik, memberikan alat-alat musik yang ia sukai, membiarkan anak bernyanyi di mobil atau bahkan di kamar mandi. Komposer cilik seperti Clarissa Aurelia contohnya. Ada Naura, memiliki kecerdasan musikal yang sangat keren menurut saya. Yang terakhir adalah kecerdasan spasial. Apa sih kecerdasan spasial itu? Ciri-ciri anak dengan kecerdasan ini adalah suka menggambar, suka mendesain, membuat sketsa, mencoret-coret kertas, mewarnai, dan berimajinasi, menyusun balok, jago membaca peta, grafik maupun diagram. Mama akan sangat mendukung kecerdasan ini dengan cara menyediakan perlengkapan menggambar maupun melukis, menyusun balok, maze video, mengajaknya nonton film, menemaninya menyaksikan pameran lukisan, membelikannya buku-buku ilustrasi yang menarik, atau membawanya ke museum seni. Contoh dengan orang-orang kecerdasan ini adalah seperti mungkin yang sangat terkenal di dunia, yakni pelukis Leonardo da Vinci. Lalu ada animator Wiryadi Darmawan. Oke, terima kasih Mama. Tadi itu adalah penjelasan tentang 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak, dan mereka pasti memilikinya dengan tingkat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, semisal anak kita nanti SMP, SMA, atau kuliah, sebagai orang tua gimana sih caranya kita agar anak kita nanti itu menjadi anak yang baik, anak yang sesuai dengan keinginannya. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kita harus memulai mengetahui tingkat kecerdasan anak agar kita bisa mengarahkan ke anak ini. Misalnya anak saya suka musik, oke, saya sekolahkan musik, oke, saya sekolahkan mungkin menari atau bernyanyi seperti itu. Jangan misalnya anak saya suka musik tapi saya bersikeras anak saya harus pintar matematika lalu saya ambil jurusan matematika. Nah, itu mungkin PR kita yang keliru. Oke Mama, terima kasih. Tadi itu adalah sebagian contoh aja anak-anak kita agar kedepannya bisa menjadi anak yang bermanfaat dan juga bahagia tentunya. Ini semua adalah PR kita sebagai orang tua, agar kita menjadi orang tua yang bisa membimbing anak kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang sehat dan juga bahagia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.